Ya, kita akan lanjutkan untuk pertemuan sore ini dengan pembacaan atau kajian dari kitab Arba'in, ya, hadis Arba'in Nawawi. Sampai sekarang di hadis yang ke-8, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, hadis yang ke-8 dari kitab hadis Arba'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, ya. Putra sahabat Nabi yang mulia, yakni Umar Ibnul Khattab, ya. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebutkan doanya dengan radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhai keduanya, yakni kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar dan kepada ayahnya, yakni Umar bin Khattab, karena keduanya adalah sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahih keduanya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kita lihat apa yang disampaikan Nabi SAW. Kata beliau, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya. Hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Allah. Wa yuqimus shalat, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah atau terpeliharalah, ya, dariku harta mereka, ya, maka terpeliharalah dan harta mereka dariku, ya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, sedangkan hisabnya atau perhitungannya itu adalah, ya, 'ala Allah taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis, ya, yang menjelaskan tentang batasan masuknya seorang dalam Islam dengan perlindungan jiwa serta harta. Ya, dikatakan tadi asamu minni, terpelihara dariku, artinya terlindungi dia, baik itu dima'ahum, darah mereka, maupun, ya, amwalahum, harta mereka terjaga, ya, tidak diperangi, ya, dan terjaga darahnya, ya, berarti tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, terjaga pula hartanya, tidak boleh dirampas, ya. Ya. Yaitu yang bagaimana yang disebutkan tadi, ya, yaitu mereka yang yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, satu, wa yuqimus shalah, menegakkan salat, dua, wa yu'tuz zakah, yang ketiga menunaikan zakat, ya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa Islam, ya, di samping pengakuan dengan lisan, yaitu syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi juga harus ada amal yang, ya, mengiringinya. Di situ disebutkan dua yang pokok, yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, ya. Jadi di sini makna secara, ya,
global dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang menolak untuk masuk Islam, yaitu tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, atau ya tunduk di bawah hukum Islam, ya, setelah disampaikan tentunya dakwah kepada mereka, ya. Nah, dan ini tujuannya bukan untuk penumpahan darah itu sendiri atau menumpahkan darah, tapi supaya manusia menyembah hanya kepada Allah saja, ya. Jadi pertama disebutkan syahadat sebagai pintu gerbang Islam, ya, karena siapa yang mengucapkannya berarti dia, ya, telah masuk ke dalam, ya, apa yang disebut sebagai orang Islam atau Muslim, ya. Tentunya mengucapkannya dengan ikhlas, ya, dan memahami maknanya, ya. Dan dengan demikian dia pun terjaga, terlindungi darah maupun hartanya, ya. Nah, orang Islam itu, ya, terlindungi darah dan hartanya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Selain syahadat, yaitu kalau dia juga menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Karena ini termasuk hal yang pokok dalam ajaran Islam, ya, merupakan rukun Islam, termasuk bagian dari rukun Islam yang utama. Kalau yang satu itu adalah hubungannya dengan penunaian hak Allah, yaitu sholat, ya, hubungan secara vertikal kita dengan Allah. Dan yang satu lagi adalah hubungan sosial di antara manusia, itu zakat, ya. Jadi dua hal yang penting, ya, supaya seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Jadi mereka terjaga darah hartanya illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, dengan hak Islam itu maksudnya adalah kalau memang ada hal yang menuntut untuk, ya, ya, apa namanya, ditumpahkan darahnya pada hal yang memang dibenarkan. Seperti misalnya pada hukum kisos, ya. Pada hukum kisos ketika seorang membunuh, maka hukumannya di kisos, yaitu dengan dibunuh. Ya. Tetapi tentu saja ini adalah merupakan wewenang pemerintah, ya. Dan hukumnya dikembalikan kepada bagaimana pemerintah yang, ya, memutuskan, ya. Ya, seandainya misalnya orang yang bunuh itu pun dijatuhi hukuman, ya, kisos atau hukuman mati. Begitu juga dengan harta, ya, tentu saja ada hak yang harus dikeluarkan, ya, dalam hubungannya dengan zakat tadi, ya, menunaikan zakat. Maka kalau sudah menunaikan zakat berarti terjaga, ya, tidak boleh lagi dirampas hartanya, diambil hartanya secara tidak benar, ya, secara zalim. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya, ya, perhitungannya itu Allah yang, ya, menentukan, ya, apakah benar dia niat dalam mengucapkan syahadat itu tulus, ya. Apakah dalam mengerjakan ibadah juga karena Allah Subhanahu wa taala tulus? Kita hanya melihat zahirnya. Zahirnya dia adalah orang Islam yang mengucapkan syahadat, zahirnya dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, sudah. Kita tidak, ya, diperintahkan untuk melihat hatinya karena memang bukan bagian dan kemampuan kita untuk mengetahuinya. Sehingga secara zahir sudah cukup untuk dihukumi secara dunia, sementara urusan hati itu diserahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu, ya, dan nanti perhitungannya Allah yang menentukan di akhirat nanti. Apakah dia dengan, ya, apa yang kita lihat itu, ya, ternyata benar, ya, dengan ketulusannya, ya, dengan hal yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankannya, ya, sehingga kemudian mendapatkan balasan yang baik dari Allah, atau sebaliknya, ya, ya, karena keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Nah, ya. Ya, jadi ini ada, ya, yang merupakan hal yang penting, ya, poin-poin dari hadis ini. Ya, tadi sebelumnya kita jawab adan dulu, ya. La ilaha illallah. Ya. Jadi yang bisa kita ambil faedah diantaranya bahwa, ya, Islam ini, ya, memiliki
batas yang jelas, ya. Terutama adalah yang disebutkan di sini, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, zakat, afan. Ya, syahadat itu sebagai pintu gerbang masuknya seorang ke dalam Islam. Sholat itu adalah hal yang harus dipelihara dalam hubungan seorang dengan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan zakat itu adalah hubungan secara sosial dengan sama manusia, ya, yang mana ini akan ya menjadikan keharmonisan di dalam sebuah masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa jiwa dan harta kaum muslim terlindungi selama mereka menjalankan ya paling tidak tiga hal ini, ya, syahadat, sholat, dan zakat. Ya. Maka terjagalah harta dan darah mereka. Nah, kemudian kalau di hadis ini sebutkan ya perkataan Nabi SAW, umir tuan uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dalam Islam, perang itu bukan untuk agresi ya, untuk menguasai wilayah dan sebagainya, tapi semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, ini berbeda dengan perang-perang dari ya orang-orang yang punya tujuan duniawi. Ya, memerangi mereka itu semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, supaya ya mereka itu ya mau menerima apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ya perintahkan ya dalam hal mengibadahi hanya kepadanya saja. Jadi sampaikan dulu hal itu ya, baru kemudian kalau mereka menolak ya dan tidak mau ya tunduk di dalam hukum Islam ya, atau paling tidak mereka menjadi orang yang ya hidup di dalam ya kepemimpinan Islam ya, sehingga mereka terjaga ya sebagai orang-orang yang dilindungi ya, sehingga tidak harus diperangi ya. Tapi kalau mereka menolak dan mereka tetap dalam keadaan ya tidak mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam ya daulah ya, di mana Islam itu ya menjadi pemimpin, maka ya mau nggak mau itulah yang diperangi ya. Kemudian bahwa niat dan amal ya tidaklah dihukumi oleh manusia ya, tapi itu hanyalah semata-mata Allah yang mengetahuinya. Kita hanya melihat zahirnya ya, kita hanya melihat zahirnya saja ya. Dan di situ juga nampak bahwa syariat Islam ya mengatur hubungan ya secara seimbang, baik hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun dengan samanya ya. Nah, hablum minallah dan hablum minan nas ya, dengan adanya sholat dan zakat. Nah, jadi ini ya yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang ke-8 ya. Tentunya tetap saja poin pentingnya adalah yang terpenting tentang tauhid ya, sebagai dasar semua hal. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Itu tauhid ya, sebagai dasar diterimanya amal ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, itu juga menjadi dasar ya diterimanya amal, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau syahadat tauhid dengan mengikhlaskan syahadat Rasul, dengan mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita kaji dari hadis yang ke-8 ini ya. Wallahu ta'ala wa alam. Ya, tidak ada. Oh ya, silakan. Itu kalau yang ayat yang ditugaskan memerangi manusia hingga mereka bersyahadat itu, apakah itu yang digunakan oleh kaum Hawaris yang sering untuk membunuh atau ngebom orang-orang kafir itu sampai sekarang gitu? Padahal enggak ya, Dok? Iya, ya. Pertama ini hadis ya, bukan ayat. Yang kedua, ya memang seringkali mereka ya orang-orang yang menyimpang secara pemahaman dan pemikiran ya, itu menggunakan ayat-ayat maupun hadis-hadis sahih itu sesuai dengan apa yang mereka ya inginkan ya. Jadi dijadikan itu sebagai dalil-dalil untuk membenarkan apa yang mereka lakukan tersebut ya. Ya, jadi sebetulnya nggak seperti itu ya. Di sini jelas ya, ada apa? Perintah memerangi itu ya ada apa? Ada ininya, pengecualiannya. Pengecualiannya jelas, apa yang nampak secara zahir saja, bahwa mereka bersyahadat, bahwa mereka itu menegakkan sholat, bahwa mereka menegakkan zakat, sudah. Ya, bagaimana mungkin mereka melakukan misalnya pengeboman, sementara yang menjadi korbannya orang-orang Islam yang jelas mereka orang yang bersyahadat, mereka juga orang yang sholat, ya.
ya menunaikan zakat juga ya. Nah, jadi salah sasaran justru ya. Nah, kalaupun ya yang mereka maksudkan adalah untuk merangi orang-orang dalam arti orang kafir, ya. Kita lihat tadi bahwa orang kafir pun ada orang kafir yang disebut kafir. Kafir itu orang kafir yang hidup di dalam pemerintahan yang pemimpinnya orang Islam. Nah, maka mereka juga dilindungi oleh pemerintah. Kalau mereka dilindungi oleh pemerintah, maka kita tetap tidak boleh mengganggu. Ya, orang-orang kafir itu nggak boleh kita ganggu karena itu dalam perlindungan pemerintah. Ya, jadi nggak boleh Kalau juga kalau dilakukan tindakan kekerasan seperti bom dan sebagainya. Ya, gitu. kalau Wallahu di a'lam. lain Pak Ustadz Kenapa nyerangnya Ibu? ke Maaf, kalau putus. dia menyerangnya ngebomnya ke negara lain gitu yang bukan pemerintahan kita, yang di pemerintahan orang kafir gitu. Oh, ya. Ya, itu kan juga harus dilihat apa namanya dia melakukan itu ya tentunya ya apa dasarnya ya. Kita tentunya dalam hubungan internasional ya ada hubungan antar negara. Nah, kalau kalau kemudian itu menimbulkan masalah ya dari satu negara dengan negara yang lain ya. Kemudian juga apa dilihat manfaat dan mudorotnya. Kalau itu menimbulkan mudorot yang lebih besar sehingga menimbulkan hal-hal yang akhirnya merugikan umat Islam yang lain gitu kan. Ya. Itu tentunya ya tidak semudah begitu saja ya seorang melakukan hal secara individual atau secara kelompok ya. Kemudian dia dengan mengatasnamakan orang-orang yang berjihad misalnya dengan dalil-dalil tadi ya terus melakukan hal secara apa namanya ya apa sporadis gitu atau apa ya yang namanya itu secara artinya itu hanya sesuatu yang muncul ya tanpa pertimbangan yang lebih besar ya ke depannya ya kemaslahatannya ya seperti kejadian-kejadian yang akhirnya merugikan kaum muslimin yang lain ya karena akhirnya ada penilaian-penilaian yang buruk ya ya artinya dilihat bahwa segala sesuatunya itu tidak boleh kita ya hanya sekedar berlandaskan apa namanya semangat ya hanya semangat ya kemudian tanpa ilmu akhirnya melakukannya tanpa perhitungan ya jadi tetap saja ya tidak ada kemaslahatan tentang hal itu apalagi dalam peperangan ya dalam peperangan ini penting Rasulullah SAW itu sebelum memerangi suatu tempat itu akan disampaikan dulu dakwah. Nah, kalau orang-orang melakukan ini, apakah dia menyampaikan dakwah dulu pada mereka, ya, kemudian ya, terus ada apa namanya urut-urutannya ya. Setelah itu kalau mereka nggak terima, apakah mereka mau tunduk di bawah ya kepemimpinan kaum muslimin dengan bayar jizyah begitu, ya, ataukah tidak dan gitu. Sementara dia mewakili siapa? Nah, kan dia kelompok itu nggak mewakili siapa-siapa, bagaimana akan terjadi apa namanya negosiasi atau apa nggak mewakili siapa-siapa kelompok itu. Kecuali kalau negara ya sebagaimana dulu Nabi SAW punya negara ya ketika menyerang kepada suatu tempat itu akan didakwahkan dulu kepada mereka. Nah kalau mereka tidak mau menerima Islam paling tidak mereka mau tunduk ya sehingga ya apa namanya tidak menjadi orang yang ya menjadi musuh ya kepada Islam tunduk untuk ya hidup di dalam kekuasaan kaum muslimin. Itu karena ada kekuatan dari Rasulullah SAW sebagai pihak yang memiliki ya apa namanya eh, kekuasaan ya begitu juga dengan khalifah setelahnya baik Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Mereka ketika menyampaikan suatu sampai kepada suatu tempat, kalau Rasulullah belum pernah sampai ini ya, Rasulullah SAW belum pernah sampai apa namanya melakukan dakwah yang lebih jauh lagi ya, paling ke beberapa raja menyurati dan sebagainya. Tapi pada masa-masa khalifah itu lebih jauh lagi dan itu pasti akan dimulai dengan penyampaian dakwah dulu dan kemudian ada tadi urut-urutan sebelum melakukan peperangan. Jadi kalau kelompok nggak bisa mewakili siapa-siapa, sehingga tidak bisa dibenarkan cara-cara itu. Ya, kalau mau, misalnya dari negara Islam, ya, yang udah kuat, kemudian ingin menyampaikan dakwah kepada negara lain, ya, nah, kemudian ya seperti itu. Kalau mereka tidak mau, ya apa namanya, masuk dalam Islam atau mereka tidak mau ya tunduk, ya, supaya ya tidak ada peperangan dan tidak terjadi hal-hal yang penumpahan darah dan sebagainya, ya, itu bisa ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, Ya, ya, Tayyip, ya mungkin sampai ini dulu. Ya nanti kita lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, wallahu taala alam. Kita nggak boleh dipaksakan. Katanya Islam nggak bisa dipaksakan, tapi kok diperangin? nah itu. Ya, memang tidak memaksa, makanya didakwahi itu ya adalah bentuk untuk menegakkan tadi ya lillahi kalimatillah ya. Ya nanti bahasnya nanti aja deh kalau ada mungkin pertanyaan itu ya bagus juga itu ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi dalam ada hadis yang lain nanti yang berkaitan dengan yang mungkin lebih apa namanya detail lagi ya Ya. dari hal-hal yang berkaitan dengan yang Bisa masih hidup. dipertanyakan itu ya. Nah, nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya yang ketika kita sampai pada hadis yang berkaitan dengan itu ya. Baik, sampai sini dulu untuk sore hari ini. Ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.